Orang bilang, "Kenapa lu nggak pernah gagal, Tim? Kenapa lu sukses di semua yang lu kerjain?" Gue bukan masalah sukses di semua yang gue kerjain, gue itu cuman nggak pernah nyerah. Salah satu pertanyaan yang paling banyak didatangkan ke gue, gimana caranya gue itu jadi sukses ya kalau misalnya orang tua itu nggak support. Ini gue kasih tahu di sini. Gue waktu awal mulai main-main di capital market, gue belajar untuk jual beli saham, kripto segala macam. Bokap gue itu yang pertama ngomong, ini ngapain sih lu judi? Gue malam-malam lagi di depan laptop, dia bilang, ini ngapain sih lu judi? Jawaban dari gue adalah, lu tidak perlu untuk minta izin, lu tidak perlu untuk support dari orang tua. Yang lu butuhkan cuma kegigihan lu sendiri, ya, diri lu sendiri. Ketika gue mau coba untuk belajar tentang pasar modal ya gue dibilang gue mau berjudi ya karena dia mungkin gak mengerti dan gue gak menyalahkan dia untuk tidak mengerti. Tapi gue kesampingkan semua opininya, lalu gue beli lagi buku Warren Buffett yang lebih banyak lagi. Lu jangan harap ada orang yang mau kasihanin lu kalau lu aja gak kasihan sama diri lu sendiri. Kalau lu gak mikirin itu setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, 1 detik sebelum lu tidur, lu pikir gimana cara gue jadi sukses. 1 detik setelah bangun, hari ini gue mau ngapain, apa yang gue mau kerjakan hari ini ya. 1 detik sebelum tidur, 1 detik sebelum bangun, itu yang lu pikirin. Gue juga di usaha gue gitu, 1 detik sebelum gue tidur gue pikir gimana cara gue improve usaha gue. 1 detik setelah bangun, gimana cara gue improve usaha gue. Jangan harap gitu dengerin orang yang bilang, oh ada kebijakan ini yang bisa bantu lu, faktor eksternal mulu yang diomongin, ini kenapa ini nggak begini, kenapa dunia sistemnya nggak begini. Itu isinya cuma orang-orang tolol. Cuma ada sedikit orang-orang yang take accountability, gue ngomongnya, take action akan dirinya sendiri. Dan kalau emang dia mau rubah, ayo dia rubah gitu loh. Tapi dia nggak nyalain sekitarnya gitu. Oh karena gue tinggal di sini, karena gue di lingkungan yang seperti ini, gue dari kampung, gue dari desa. Kayak partner gue itu kan dari Blitar gitu. Lu mau alasan apa lagi gitu? Kalau lu nggak kompeten sebagai seorang manusia, lu emang manusia yang gagal aja. Dan faktanya di dunia seperti itu. Hoki itu gue nggak percaya ada, bro. Gue nggak percaya ada yang namanya hoki atau ada yang namanya takdir. Gue percaya diri kita ini itu tergantung apa yang kita pikirkan dan tujuan kita mau kemana. Contoh, kita nekunin suatu bidang. Misalnya gue diver deh, gue jago menyelam. Gue paling jago menyelam di dunia, nomor 1. Ketika orang ketemu harta karun di bawah laut, nelponnya siapa? Gue. Padahal yang hoki ketemu emas dia, yang ketemu harta karun dia. Tapi karena gue yang terbaik di dunia di nyelam, gue yang selalu ditelepon. Terus orang bilang, oh selalu hoki lo. Enggak, hokinya orang bahkan jadi hokinya gue karena gue yang terbaik. Contoh, podcast lu besar nih dibanding podcast bisnis yang lain. Oke. Ada opportunity bisnis, datangnya ke siapa? Dia ke gue. Terus orang nanti bilang, oh lu hoki. Oh iya juga ya. Oke. Karena lu yang terbaik di apa yang lu kerjakan. Jadi kalau lu fokus di satu bidang, jadi yang terbaik situ, gue percaya nggak mungkin susah hidupnya. Gue nggak percaya di dunia ini akan generalis. Jadi generalis itu menurut gue akan punah karena teknologi ini kita akan adaptasi sangat cepat, ya kan, dengan adanya AI dan segala macam. Generalis ini yang cuman accountingnya bisa sedikit, salesnya bisa sedikit, marketing sedikit, ini bakal hilang orang-orang gitu. Tapi kalau lu jadi kelas dunia di marketing, itu lu pasti jadi someone. Wow. Lu harus jadi kelas dunia. Jadi ini bukan eranya generalis. Ini eranya gue sebutnya hyper spesialis. Jadi satu hal tapi lu yang terbaik. Di saat kalian punya titik ketakutan ya untuk melompat, itu justru saatnya kalian berani untuk melompat. Ini gue kasih tahu rahasianya ya. Ini terkesan simpel, tapi di saat kalian mau melakukan suatu hal nih, kalian mau melakukan perubahan, kalian ngerasain ketakutan yang luar biasa, itu justru titik kalian harus melompat ya. Begitu kalian paling takut, itu titik kalian harus melompat. Kenapa? Kalau kalian nggak melompat, di saat kalian paling punya titik ketakutan itu, apakah bisa ini, apakah bisa itu, nanti gimana ini, lompat aja. Karena fortune favors the bold. Kalian bilang orang ini hoki. Hoki itu datang ke orang yang berani. Kalau kalian nggak melompat di saat kalian di titik ketakutan tadi, hidup kalian akan begitu-begitu aja seumur hidup kalian. Kalian akan jalan di tempat yang sama, nggak pernah berubah, dan kalian akan sedih seumur hidup kalian. Akan jadi manusia sampah yang nggak ada gunanya. Kadang gue tahu lu pasti capek dan lu mungkin berada di tempat yang gelap ya. Lu rasa nggak ada yang peduli sama lu dan lu ngerasa sendirian di saat lu mulai perjalanan ini. Tapi kalian lihat di sini ya, ini gue mau animator gue visualisasiin di sini. Itu adalah jumlah kotak kalau manusia itu hidup dengan rata-rata sampai 70 ke 1 ya. Ini kotaknya dalam mingguan dan ini kotak dalam bulanan. Ini kotaknya cuma segini. Sesingkat ini hidup manusia. Jadi kalian mau hidup yang seperti apa? Banyak orang yang kira hidup itu masih ada hari esok ya. Mungkin kita saudara-saudara kita yang masih tinggal di Palestina waktu itu tiba-tiba kena bom. Ada yang tiba-tiba didiagnosa besoknya dengan kanker. Jadi buat kalian yang masih hidup, masih bernafas ini, cari sesuatu yang bisa kalian perjuangin.
Jangan cuma mau hidup kalian jadi hidup yang sia-sia menurut gue. Nah ini menurut gue kalian masih bisa nonton ini, masih bisa tersenyum. Saatnya kalian bersyukur. Tapi kalian juga renungin apa yang gue ngomongin saat ini. Hidup kalian mau jadi seperti apa? Gimana ya kalian plan? Gimana caranya kalian mau maju dalam hidup? Karena kalau kalian cuma pikir, kemarin gue bisa begini, kemarin gue bisa ini, kemarin tuh gak akan datang ke depan muka kalian untuk balik lagi. Jadi gak usah pikirin tentang kemarin. Lihat di depan apa yang bisa kita lakukan. Kita semua punya tanggung jawab di dalam hidup. Jadi setelah nonton ini akan ada 2 tipe orang. Ada yang akan ya udah nyerah aja, dan ada yang akan jadi binatang. Dia akan jadi buas ketika nonton video ini. Setelah dia udah merenungi video ini, dia pahami betul apa kata-kata gue di sini. Dan kalian akan yang binatang buas ini saling berkompetisi nanti. Gue mau tutup ini dengan quotes salah satu ibaratnya ya mentor sih, bukan mentor, tapi gue nggak pernah ketemu orang udah mati lama juga, yaitu Alexander the Great. Alexander pernah bilang, nggak ada yang mustahil untuk mereka yang mau mencoba. Ya, dia bilang mustahil untuk kuasain 3 benua, tapi dia kuasain 3 benua di umur gue 23 tahun. Gak ada yang mustahil untuk orang yang mau mencoba. Jadi untuk kalian yang bangun ya, yang gue bilangnya bangun karena video ini, gue tunggu kalian di atas bukitnya. Gue juga lagi naik bukitnya soalnya di atas sekarang. Ya, gue mungkin lihat kalian ada yang lagi mau naik-naik. Gue tunggu di atas dan sampai jumpa di puncak bukitnya.